nama aku Nadia Salsabila dari kelas 3MA 17 Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi mendengarkan secara efektif untuk public speaking. Teman-teman tahu nggak sih apa itu mendengarkan? Mendengarkan itu adalah kegiatan yang mengharuskan kita untuk memperhatikan secara sadar. Nah teman-teman, ternyata mendengarkan itu banyak keuntungannya loh. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan akademis. Menurut para ahli, mendengarkan secara efektif akan membantu kesuksesan kuliah loh. Nah yang kedua, keuntungan profesional. Keuntungannya yaitu dapat meningkatkan hubungan antar individu dalam lingkup profesional. Dan terakhir yang ketiga, keuntungan personal. Jika mendengarkan sudah dilakukan dengan baik, maka lingkar komunikasi terlengkapi secara efektif antar pembicara dan penerima, sehingga pendengar dan penerima merasa terhubung. Nah, selain itu, untuk mendengarkan secara aktif yang diperlukan adalah 1. Attention atau perhatian, kedua, attitude atau sikap, dan yang ketiga, adjustment atau penyesuaian. Selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui adanya hambatan saat mendengarkan secara efektif. Hambatan yang pertama yaitu antisipasi. Mengantisipasi atau memikirkan tentang apa yang mungkin akan dikatakan pendengar sebagai respon terhadap pembicara dapat mengurangi kemampuan mendengarkan. Dan yang kedua adalah judging atau menilai. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah menjadi audiens. Ketika pembicara membuat kesalahan kecil, pendengar yang efektif akan mengabaikan kesalahan kecil tersebut. Sedangkan seorang pendengar yang mencari alasan untuk tidak memperhatikan penuh si pembicara justru akan memanfaatkan celah ini sebagai bukti dari kekurangannya. Dan yang terakhir, ketiga, bereaksi secara emosional. Ketika pembicara mengatakan sesuatu yang memicu emosional, akan lebih sulit untuk mendengarkan secara efektif. Nah, aku mau ngasih tips nih ke teman-teman, yaitu strategi meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang pertama, tetap membuka pikiran. Pendengar yang efektif mendengarkan dengan tetap berpikiran terbuka, sehingga pikirannya tenang, fokus, dan waspada. Dan yang kedua, mengidentifikasi gangguan. Dalam situasi apapun di mana kita harus mendengarkan sesuatu, ada saja gangguan yang dihadapi. Yang ketiga, datang dengan persiapan yang matang. Strategi lainnya untuk mendengarkan secara efektif ialah selalu melakukan persiapan yang matang. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan lupa selalu mencatat agar dapat meningkatkan kemampuan mendengar dan terlibat secara aktif. Nah, itu dia materi mendengarkan secara efektif untuk public speaking dari aku, Nadia Salsabila. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, aku pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.